Di video kali ini gue mau ngebahas 4 penyebab utama kenapa kita bisa punya perut buncit dan solusinya. Yang sebenarnya tuh bahaya banget. Kalau misalnya kata orang, dead bod, ih lucu perut kamu buncit. Itu sebenarnya kalau misalnya perut kita itu lingkar perutnya di atas dari 90 cm. Berdasarkan IDF ya, IDF itu International Diabetes Federation, itu adalah kriteria kita punya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu kalau misalnya kita perutnya buncit, terus kita hipertensi, itu membuat kita apa? Membuat kita terkena serangan jantung, ya, stroke sama diabetes tipe 2. Oke, jadi biasa kalau perut kita buncit, itu trigliserida kita itu juga pasti tinggi kalau kita cek darah. Jadi jangan heran. Jangan heran misalnya teman lu, misalnya ada teman lu, saudara lu, orang tua kita misalnya, perutnya buncit, tiba-tiba di kamar mandi stroke. Jangan heran. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kriteria utamanya. Nah, gimana cara ngecilin perut buncit? Langsung aja kita bahas. Nah, jadi kita harus ketahui dulu ya, lemak di perut itu terbagi jadi 2. Ada namanya visceral fat, ya, lemak visceral, itu di sekitaran organ kita, sama lemak subkutan. Oke, lemak subkutan tuh kalau misalnya kita cubit tuh perut, itu tuh lemak subkutan tuh yang ngebikin kita apa? Kalau kita lagi duduk tuh nyesek banget ya, celana kita nyesek di perut. Kalau misalnya kita lihat ke bawah, mana Joni gue hilang. Jadi itu adalah lemak subkutan. Nah, kedua lemak ini, visceral sama subkutan tadi, itu gimana sih kebentuknya? Itu kebentuknya simpel banget. Karena kita kebanyakan energi yang masuk ke tubuh kita. Sehingga disimpannya di mana? Disimpannya itu di seluruh tubuh, tapi biasanya yang paling banyak di perut. Oke, nanti disimpannya di pipi, disimpannya di paha, di lengan biasanya, di dada. Nah, jadi biasanya makanan apa yang paling banyak dimakan yang menyebabkan kita penumpukan energi yang banyak itu? Makanan yang rendah nutrisinya, tapi kalorinya tinggi. Contohnya karbohidrat ya, misalnya tepung atau nasi. Itu dicampur sama lemak nggak sehat ya, jadi nasi goreng, jadi pisang goreng. Itu terus apa? Kita cocolin sama kecap, atau bahkan cocolin sama apa? Susu kental manis. Itu mau orang gila ya. Kalau misalnya pisang goreng campur susu kental manis, itu kalorinya bakalan tinggi banget. Sehingga kita lapar terus, tapi kita apa? Kita nggak kenyang-kenyang. Simpelnya kita tidak menutrisi tubuh kita. Selama kita tidak menutrisi tubuh kita bakalan craving terus, kita lapar terus. Nah, karena kita udah terbiasa nih ya, makannya nggak bernutrisi, tinggi banget karbohidratnya, hewaninya sedikit. Akhirnya apa? Setiap hari kita mengalami kalori surplus. Ya, kita kelebihan energi setiap hari. Yang akhirnya tubuh kita juga, ya udah, energi kebanyakan kita nggak pakai juga ya, kita nggak olahraga. Disimpannya di mana? Di seluruh lemak di tubuh kita. Jadi gitu ya, jadi penyebab yang nomor 1 adalah karena tadi kita makanannya nggak berkualitas, kita kebanyakan nabati, kita kebanyakan nasi, kebanyakan tepung, kebanyakan mie, dan hewaninya cuma 5% atau sampai 10% di piring kita. Nah, solusinya adalah ketika kita mau makan di piring kita itu, usahain yang kita makan duluan itu adalah protein hewaninya. Ya, daging-daging, lauk-lauk yang kita makanin. Nah, kita makan sampai kenyang, sehingga nanti apa? Karbohidratnya kita udah enek duluan. Ngelihat karbohidratnya udah enek. Yang kedua, kalau kita udah makan kayak gitu, kita bakalan menggunakan energi lebih banyak. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, kita membutuhkan 30% dari total kalori di makanan itu untuk memproses dan mencerna protein itu, sehingga kita bakalan ngambil semua energi itu, termasuk energi di lemak di tubuh kita. Jadi kita dari awalnya 80% hewani ke 20% karbohidrat atau nabati, kita makan terus, kita kurangin terus karbohidratnya dan kita ganti jadi hewaninya sampai ke tahap 95% hewani, dan 5% itu paling cuman nasinya sedikit-sedikit, nasi 1 sendok, atau misalnya bumbu-bumbu misalnya kan, itu 5% aja. Atau sampai misalnya yang paling terakhir gitu ya, kalau teman-teman mau cepet banget turun berat badan dan lemak di perut, teman-teman bisa ngelakuin carnivore diet. Nah, penyebab nomor 2 adalah ketika aktivitas harian kita itu sangat-sangat berkurang. Makanya kenapa kita waktu SMP, SMA, kita pada kurus-kurus, ya kan? Kerjaannya apa? Bolos sekolah lu ngejauhin guru-guru lu, jauhin semua kan, lu lari kan, dikejar-kejar sama guru lu. Sehingga kita menghabiskan energi kita dengan tadi, kita berlari, dikejar sama guru, disuruh masuk kelas. Tapi ketika kita udah kerja nih ya, kerja, gua contohnya, kerja depan laptop, kerja gua sampai bungkuk gini kan, gua nggak gerak tuh seharian. Sehingga apa? Gua nggak ada lagi nih energi yang gua spending atau energi yang gua keluarkan. Jadi penyebab yang kedua, kita aktivitas harian itu rendah. Nah, solusinya apa? Gua udah bikin video banyak banget ya tentang gimana kita bisa pakai jalan kaki supaya kita bisa kadar lemaknya itu turun dari 30% ke 15%. Oke, solusinya adalah kita bisa menaikkan aktivitas harian kita sehingga kita membakar kalorinya lebih banyak. Jadi kita sisihkan waktu 1 jam untuk kardio, yaitu jalan kaki. Jalan kakinya gimana? Teman-teman bisa tonton di video ini ya. Nah, kalau teman-teman juga mau inspirasi, jadi kalau teman-teman tahu ya, followers gue termasuk klien coaching gue juga, mereka berhasil selama 5 minggu nurunin berat 11 kg dan mulai kelihatan six pack abs-nya yang dari buncit. Terus juga ini yang dari gelambir banget ya, dari 40% kadar lemaknya, dia setiap hari jalan 10.000 langkah, dan sekarang selama 3 bulan dia dari 106 turun ke 78 gitu ya. Dan sekarang kadar lemaknya udah 20% kayak gini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dan nggak ada waktu nih untuk nontonin video gue yang seabrek-abrek
berjam-jam, teman-teman bisa langsung daftar aja coaching di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanan kita sehari-hari dan beli makanan di mana aja. Terus juga program latihannya itu apa aja sehari-hari, termasuk program latihan di gym dan program kardionya untuk kita turun dari 30% ke 15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link deskripsi. Nah, penyebab yang ketiga, karena tadi kita makan yang nggak bener, kita nggak olahraga, sehingga apa? Sehingga biasanya karena nutrisi kita nggak terpenuhi, kita insomnia, kita susah tidur. Yang ketiga adalah penyebabnya kita kekurangan tidur. Kita tidurnya biasanya 4-5 jam semalam. Padahal seharusnya kita tidur itu 7-8 jam. Efeknya, kalau kita tidurnya nggak cukup, berdasarkan studi ini ya, kita bakalan mengurangi 15% kadar hormon laki-laki kita. Jadi studi ini diuji di anak-anak muda. Bayangin di anak-anak muda aja, itu testosteron mereka tuh turun 15%. Gimana kalau kayak kita-kita yang umurnya 30-an ke atas? Itu pasti turunnya lebih banyak lagi. Itu pentingnya kita memperhatikan tidur kita ketika kita mau nurunin atau ngecilin perut buncit. Kita harus minimal 7 jam tidur semalam. Solusinya yang pertama, 2 jam sebelum tidur, itu kita jangan makan. Kita udah stop makannya, karena protein itu mengganggu tidur kita. Nanti kita bakalan lebih melek kalau kita makan protein, kalau deket dengan jam tidur. Yang kedua, kita mulai matiin semua screen. Ya, mau itu dari laptop, ataupun dari HP, ataupun dari TV, supaya nanti nggak mengganggu melatonin production kita. Kalau misalnya melatonin kita udah tinggi, nanti tidur kita bakalan lebih mudah. Karena apa? Karena hormon testosteron itu adalah hormon yang paling utama yang membantu kita untuk membakar lemak. Oke, jadi kita butuh tidur yang cukup tadi, supaya hormon testosteron kita itu diproduksinya paling maksimal oleh testis kita. Kalau cewek bisa juga produksi, tapi tidak sebanyak cowok. Nah, penyebab keempat nih, yang terakhir nih. Yang keempat adalah kita terlalu tinggi stresnya. Stres itu kita butuh. Contohnya kita mau nyari duit, kita kerja, itu kita stres. Kita mau bentuk otot, kita ngasih stres di otot kita. Tapi kalau misalnya kita dari pagi sampai pagi kita stres, kaitannya tadi sama tidur ya, kita nggak bakal bisa tidur karena kita stresnya nggak berhenti. Jadi sebisa mungkin jam 8 jam 9 itu kita udah selesai tuh. Ya kita udah istirahat, kita udah matiin semua ibaratnya sumber-sumber stres. Yang kedua apa? Sumber stres yang lain. Berita-berita negatif. Atau misalnya ada teman kita nih yang toksik banget ya, udah cut aja hubungan kita sama teman-teman yang toksik. Jadi gitu ya. Jadi solusinya sebisa mungkin stres itu kita harus manage dengan baik. Jangan sampai misalnya kita mendekati tidur kita masih stres. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Semoga kita bisa nurunin kadar lemak kita ya. Seberapa lama? Itu tergantung dari usaha teman-teman. Kalau kita lihat yang ini, teman kita ini dia bisa nurunin dari 40% ke 20% selama 3 bulan. Kalau kita semakin disiplin, kita bakalan lebih cepat dan bisa hasilnya juga kayak teman kita yang ini. Segitu aja video dari gua. Semoga membantu.